Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan senantiasa berlimpah atas kita. Perkenanan Tuhan selalu tersedia atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, seekor ayam yang dipelihara oleh tetangga masuk ke halaman rumah orang lain untuk mencari makanan. Tapi hingga sore hari ayam itu tidak pernah kembali. Rupanya ayam itu telah berakhir di panci masak. Sang tetangga kemudian mencari ke sana kemari, menanyakan keberadaan ayamnya. Tapi semua orang menjawab tidak tahu. Bahkan orang yang sudah memasak ayamnya itu pun berkata tidak tahu. Zig Ziglar, seorang penulis dan motivator terkenal, pernah mengatakan bahwa honesty and integrity are absolutely essential for success in life, all areas of life. Kejujuran dan integritas merupakan hal yang esensial, hal yang penting untuk kesuksesan dalam hidup. Ada banyak orang yang sayangnya tidak punya integritas, yang fokusnya hanya mencari keuntungan, sehingga tidak menjaga kehidupan yang bermoral. Tuhan menghendaki agar kita punya integritas yang baik. Sebagai orang-orang percaya, kita semua harus hidup dalam kejujuran dan integritas. Dalam Ulangan 22 ayat 1 ini tertulis firman Tuhan, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Firman Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada kita semua juga, saudara, bukan hanya satu suku atau satu bangsa ini saja, supaya kita hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas, hidup dalam nilai-nilai moral dan etika yang baik. Di sini dikatakan tentang domba atau lembu yang harus dikembalikan kalau tersesat. Tapi secara lebih luas, firman Tuhan ini berbicara agar kita tidak menyerobot properti atau hak milik orang lain. Tapi kita harus menghargai kepemilikan orang lain dan memelihara hak-hak mereka, menghargai hak-hak sesama kita. Dalam keseharian kita, sikap menghargai milik orang lain bisa kita latih dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, kalau kita lagi dalam antrian, jangan menyerobot dan jangan menyelinap. Kita hendaknya menunggu giliran kita. Jangan memakai koneksi internet orang lain tanpa izin. Sekarang ini ada banyak cara-cara hacking, sehingga wifi orang lain bisa digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mengambil atau menggunakan milik orang lain tanpa izin, tanpa permisi adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan menghendaki agar kita punya integritas, sikap jujur. Kelihatannya kalau orang punya integritas dan jujur, untuk jangka pendek nampaknya tidak berhasil. Tapi dalam jangka panjang, ia akan menjadi orang yang berhasil karena dipercaya, dikenal jujur, serta berintegritas. Siapa yang tidak suka dengan orang yang berintegritas? Di kantor, di perusahaan, dimanapun orang yang punya integritas tinggi, pasti akan dihargai.
dan akan menjadi orang-orang yang dipercaya. Orang yang tidak berintegritas tidak akan tahan lama, tapi orang yang berintegritas, yang jujur, akan naik dan akan diangkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari latih diri kita untuk memiliki sikap jujur dan berintegritas sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk memiliki integritas dan sikap jujur dalam segala aspek hidup kami. Manusia mungkin tidak melihat, tapi Engkau melihat apa yang kami perbuat. Engkau melihat hati kami. Engkau tahu sampai tempat yang terdalam. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan, untuk melangkah di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang dan tidak menuruti keinginan kami sendiri, tapi sungguh-sungguh tunduk dan taat pada apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, usaha pelayanan, dalam studi, dalam pekerjaan. Berkatilah kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.